Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep kerja sub switch. Nah, sebelum ke konsep kerjanya, di sini kita akan mengenal dulu apa itu sub switch. Nah, apa itu sub switch? Sub switch atau biasa disebut software switch adalah perangkat lunak yang menjalankan fungsi pengalihan atau switching panggilan dalam jaringan komunikasi, mengganti peran perangkat keras tradisional seperti PBX, privasi brain exchange, atau switch telepon publik. Switching memungkinkan transmisi suara, video, dan data melalui jaringan IP. Nah, untuk fungsi dan prinsip kerja sub switch yaitu yang pertama, pengendalian panggilan atau biasa disebut scale control, yaitu yang pertama ada signaling sub switch menangani sinyal dari perangkat pengguna seperti telepon IP atau gateway. Protokol yang umum digunakan termasuk SIP, Session International Protocol, dan H323. Dan kedua yaitu routing. Setelah menerima sinyal panggilan, sub switch menentukan rute terbaik untuk mengirimkan panggilan tersebut, baik melalui jaringan IP maupun PSTN, yaitu Public Switched Telephone Network. Nah, yang kedua yaitu manajemen sumber daya, yaitu alokasi bandwidth. Software mengelola alokasi bandwidth untuk memastikan kualitas layanan QoS yang optimal bagi setiap panggilan. Nah, yang kedua yaitu load balancing, yaitu menyebarkan beban trafik secara merata di seluruh jaringan untuk menghindari kemacetan. Nah, yang ketiga yaitu translasi protokol. Protokol interoperabilitas mengonversi sinyal dari berbagai protokol komunikasi, misalnya SIP ke H323 atau sebaliknya, sehingga perangkat dari berbagai vendor dapat berkomunikasi. Nah, yang keempat yaitu feature control, yaitu adalah layanan tambahan, yaitu menyediakan fitur tambahan seperti voicemail, call forwarding, sound forensic, dan VPR, yaitu interface voice response. Nah, untuk komponen utama sub switch yaitu ada 3. Yang pertama yaitu Media Gateway Controller atau biasa disingkat MGS, yaitu bertanggung jawab atas kontrol dan pengendalian panggilan. MGC mengatur sinyal panggilan dan komunikasi dengan media gateway untuk penanganan media. Nah, yang kedua yaitu Media Gateway atau biasa disingkat MG, yaitu mengonversi media suara dan video antara jaringan IP dan jaringan telekomunikasi tradisional seperti PSTN. Media Gateway menerima instruksi dari MGC. Nah, yang ketiga yaitu Application Server, yaitu menyediakan layanan nilai tambahan seperti IVR, voicemail, dan konferensi, berinteraksi dengan MGC untuk menyampaikan layanan ini kepada pengguna. Selanjutnya yaitu metrik atau parameter yang harus dipantau dan dijaga dalam batas nilai tertentu, yaitu yang pertama latensi atau delay. Latensi adalah waktu yang dibutuhkan data untuk berpindah dari satu titik ke titik lainnya. Untuk komunikasi suara yang baik, latensi harus di bawah 150 ms atau milidetik.
Latensi yang tinggi dapat menyebabkan jeda yang terasa dalam percakapan. Yang kedua yaitu jitter, adalah variasi dalam waktu pengiriman paket data. Jitter yang tinggi dapat menyebabkan suara terdengar terpotong atau putus yang tidak jelas. Batas nilai yang baik untuk jitter adalah di bawah 30 ms. Nah, yang ketiga yaitu packet loss, adalah persentase paket data yang hilang selama transmisi. Kehilangan paket yang signifikan dapat menyebabkan degradasi kualitas suara. Idealnya paket loss harus di bawah 100%. Nah, yang keempat yaitu bandwidth, adalah bandwidth yang cukup harus tersedia untuk menjamin kualitas suara yang baik. Secara panggilan port memerlukan bandwidth yang bervariasi, namun secara umum sekitar 100 kbps per panggilan untuk shortcut yang lebih baik seperti G711. Nah, yang kelima yaitu MOS, adalah Mean Opinion Score, adalah metrik yang digunakan untuk menilai kualitas suara dalam skala 1 hingga 5, di mana 5 adalah kualitas terbaik. Nilai MOS di atas 4 dianggap baik untuk komunikasi suara. Nah, yang keenam yaitu echo, dapat mengganggu komunikasi suara. Switch harus dapat mengolah atau mengurangi efek echo melalui teknik echo cancellation. Nah, untuk menjamin parameter ini berada dalam batas nilai yang optimal, Switch harus melengkapi dengan fitur dan mekanisme tersebut. Yang pertama yaitu traffic management, yaitu pengelola dan prioritaskan trafik suara agar tetap dalam batas nilai yang telah ditetapkan, terutama pada saat lalu lintas data tinggi. Nah, yang kedua yaitu QoS, yaitu police, menerapkan kebijakan QoS yang ketat untuk memastikan suara mendapatkan prioritas tinggi di jaringan. Nah, yang ketiga yaitu monitoring tools, yaitu menggunakan alat pemantauan untuk terus mengawasi metrik cost dan melakukan penyesuaian secara real time jika diperlukan. Nah, yang keempat yaitu redundancy dan failover mekanisme, adalah menyediakan mekanisme redundansi dan failover untuk memastikan ketersediaan layanan yang tinggi dan mengurangi downtime. Untuk fitur dari subswitch yaitu yang pertama call control dan switching, yaitu pengelola proses panggilan, inisiasi, pemeliharaan, penghentian. Yang kedua yaitu signaling protokol support, yaitu mendukung protokol seperti SIP, H323, MGCP, SCCP. Nah, yang ketiga yaitu media gateway control, yaitu mengontrol media gateway untuk mengonversi media antara IP dan PSTN. Nah, yang keempat yaitu quality of service, yaitu QoS management, yaitu menjamin kualitas layanan melalui manajemen bandwidth, jitter, latensi, dan packet loss. Nah, yang kelima yaitu billing and touching, yaitu melacak penggunaan panggilan dan menghasilkan catatan detail panggilan CDR. Nah, yang keenam yaitu security feature, yaitu menyediakan inskripsi, autentikasi firewall, dan deteksi PAUD. Yang ketujuh yaitu number portability, yaitu memungkinkan pengguna mempertahankan nomor telepon saat berpindah penyedia layanan. Nah, yang kedelapan yaitu scalability and flexibility, yaitu memudahkan diskalakan sesuai kebutuhan jaringan. Nah, yang kesembilan yaitu load balancing and redundancy, yaitu mendukung distribusi beban trafik dan failover otomatis.
Nah, yang ke-10 yaitu Provisioning and Management Tools, yaitu alat untuk mengkonfigurasi dan manajemen layanan. Nah, yang ke-11 yaitu Advanced Call Feature, yaitu fitur panggilan lanjutan seperti call forwarding, voicemail, phone silencing. Nah, yang ke-12 yaitu Integration with Third-Party Application, yaitu dapat berintegrasi dengan aplikasi seperti CRM dan ERP. Nah, untuk selanjutnya yaitu cara kerja server SoftSwitch. Nah, untuk cara kerjanya yaitu ketika pelanggan gateway dan telepon IP mengirimkan sinyal satu sama lain dalam jaringan paket dengan penggunaan protokol IP teleponi seperti H323 atau SIP. Setelah sinyal diterima, SoftSwitch akan mengidentifikasikan panggilan yang masuk, apakah berasal dari jaringan PSTN atau jaringan IP. Jika panggilan penggunaan jaringan IP, SoftSwitch akan berintegrasi Organizer Customer Gateway dan Termination Customer Gateway untuk meroute pastikan voice stream secara langsung. SoftSwitch mengontrol pembentukan setup dan pemutusan relay. Nah, untuk keuntungan SoftSwitch yaitu yang pertama, fleksibilitas dan skalabilitas, yaitu memudahkan diperbaharui dan ditingkatkan sesuai kebutuhan tanpa perubahan perangkat keras yang signifikasi. Nah, yang kedua yaitu biaya lebih rendah. Nah, untuk mengurangi biaya operasional dengan menggantikan perangkat keras yang mahal dan memanfaatkan infrastruktur IP yang ada. Nah, yang ketiga yaitu integrasi layanan, yaitu memudahkan integrasi layanan suara, video, dan data dalam satu platform yang terpusat. Nah, yang keempat yaitu interoperabilitas, yaitu melindungi berbagai protokol dan standar, memungkinkan interaksi antara berbagai perangkat dan sistem yang berbeda. Untuk kesimpulannya yaitu SoftSwitch merupakan evolusi dari teknologi pengalihan panggilan yang menggantikan perangkat keras tradisional dengan solusi berbasis perangkat lunak dengan menggabungkan pengendalian panggilan, manajemen sumber daya, dan transmisi protokol. SoftSwitch menawarkan fleksibilitas, efisien biaya, dan mampu untuk mengintegrasikan berbagai layanan komunikasi. Ini menjadikan komponen kunci dalam jaringan telekomunikasi modern, terutama dalam konvergensi jaringan suara dan data. Sekian video dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.